luar biasa. Kelas 9E berapa lama latihan untuk pegelaran ini? 2 minggu, Pak. Oh, berarti juga didukung oleh wali kelas, kan begitu? Oh ya, ya. Oh, bagaimana tanggapan Bapak sebagai wali kelas dalam membina anak-anak berkreasi? Tanggapan Tiang terhadap anak-anak didik Tiang sebagai wali kelas itu luar biasa karena semangatnya mereka latihan itu sampai sore-sore. Jadi persiapan dari hal-hal kecil pun sangat disiapkan. Jadi sangat-sangat Tiang apresiasi buat anak-anak kelas nanti karena kekompakannya juga luar biasa. Pesan dan pesan terkait dengan pementasan saat ini. Kesannya yaitu kami merasa sangat senang karena sudah menampilkan dengan sangat maksimal. Dan untuk pesannya, semoga untuk pensi di kelas selanjutnya semoga lebih maksimal dan lebih berkreasi daripada kita, dan kita juga sudah menampilkan secara maksimal. Ya, luar biasa. Semangat ya. Spenduta. Sama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Keesokan harinya Jaka Tarub kesini teman-teman, kudengar ada usaha besar di hutan. Ayo kita mencari Jaka Tarub untuk berburu. Yuk! Jaka Tarub, Jaka Tarub, ayo berburu yuk! Kalian mencari Jaka Tarub ya? Ya Bu, kami ingin mengajaknya berburu. Sebentar ya, Ibu panggilkan Jaka Tarub. Jaka Tarub, kau diajak berburu oleh teman-temanmu. Baik Bu, aku izin berburu ya bersama teman-temanku. Baiklah, hati-hati nak. Bagaimana sebelum menuju ke hutan, kita berkunjung ke pasar? Nah, ide bagus. Ayo, ayo, ayo. Hei Jaka Tarub, engkau mau pergi kemana? Mau berburu ke hutan, Pak, seperti biasa. Baiklah, hati-hati nak. Jaka Tarub tampaknya dari luar dalam ya. Lihat deh, ia sedang bergegas ke hutan bersama teman-temannya. Hai teman-teman, ayo kita lanjutkan perjalanan ke hutan. Oh ya, aku baru ingat, kemarin malam aku bermimpi bertemu bidadari cantik sekali di sungai. Wah, benarkah? Siapa tahu nanti kita akan bertemu bidadari di sungai. Ya. Yuk.
Sesampainya Jaka Tarub dan teman-temannya di hutan, mereka mulai berburu seperti biasanya. Dan tak lama kemudian, betapa terkejutnya Jaka Tarub melihat ada 7 bidadari yang sedang bermain di sungai. Hei teman-teman, ayo ke sini. Lihat, ada bidadari cantik di sana. Wah, bidadari itu sangat cantik. Ya, benar. Mereka sangat cantik. Bidadari-bidadari di sana sama seperti yang ada di dalam mimpi itu. Berarti ini takdir kita bertemu dengan bidadari secantik mereka. Tak lama kemudian, setelah mereka berbincang, Jaka Tarub mulai berjalan mengendap-endap, mengambil selendang salah satu bidadari. Hei Jaka Tarub, jangan kau berbuat aneh-aneh. Teman-teman, balik yuk, balik. Dasar teman-teman tidak setia kawan. Kita sudah lama berada di sini. Ayo kita kembali ke kayangan. Bidadari-bidadari itu pun mengambil selendangnya satu persatu dan hendak kembali ke kahyangan. Tetapi ada satu bidadari yang kehilangan selendangnya. Ada apa, Nawangwulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya bersama selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa kembali ke kayangan? Ini sudah waktunya kita kembali ke kayangan. Maafkan kami, Nawangwulan, tapi kami harus kembali ke kayangan. Jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, jaga dirimu baik-baik, Nawangwulan. Para bidadari itu pun bergegas meninggalkan Nawangwulan seorang bisa kembali ke kahyangan karena selendangnya telah hilang. Saat Nawangwulan sudah putus asa mencari selendangnya, Jaka Tarub pun muncul dan pura-pura tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Wahai cantik, apa yang sedang kau lakukan di hutan ini? Siapa kamu? Perkenalkan, namaku Jaka Tarub. Aku pemburu di daerah sini. Jadi, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari selendangku yang hilang. Aku tidak bisa pulang tanpa selendangku itu. Jangan khawatir, mari ikut bersamaku. Rumahku tidak jauh dari sini. Kau bisa tinggal di rumahku sementara sampai kau menemukan selendangmu. Saat berjalan menuju ke desa, mereka berbincang tentang kehidupan mereka masing-masing. Dan di sana, Jaka Tarub mengetahui nama bidadari itu adalah Nawangwulan. Aku tidak enak jika harus menumpang di rumahmu. Tidak apa-apa, sepertinya ibuku juga tidak keberatan. Apa yang harus kulakukan untuk menebus kebaikanmu ini? Bagaimana jika kau menikah denganku saja? Aku sudah jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Baiklah, aku bersedia. Bu, apakah boleh aku menikahinya? Namanya Nawangwulan. Menikah?
Nak, kita saja tidak tahu dia berasal dari mana. Mohon Bu, aku mencintainya. Aku tidak akan menemukan wanita seperti dia lagi. Mbak Randa akhirnya luluh setelah didesak terus-menerus oleh Jaka Tarub. Baiklah Nak, asalkan kau bahagia. Sebelum Jaka Tarub dan Nawangwulan menikah, saudara Nawangwulan pergi mencarinya karena Nawangwulan tidak kunjung kembali ke Kahyangan. Kak, kenapa kau lama sekali kembali ke Kahyangan? Maaf, selendangku tidak kutemukan hingga saat ini. Aku juga akan segera menikah dengan pemuda di desa ini. Jaga dirimu baik-baik, Kak. Kami akan senantiasa mencarimu kemari. Hari pernikahan Jaka Tarub dan Nawangwulan pun tiba. Banyak warga yang menghadiri pernikahan Jaka Tarub dan Nawangwulan serta turut berbahagia atas pernikahan mereka. Anak kita sangat tampan ya. Iya, persis seperti ayahnya. Sengaja bertemu teman Jaka Tarub yang bernama Panji dan Manggala. Di sana, Panji memberitahu semua kebohongan Jaka Tarub. Wulan, aku tidak rela melihatmu menderita. Sebenarnya yang menyembunyikan selendangmu adalah Jaka Tarub. Hah? Benarkah? Nawangwulan pun langsung berlari menuju ke rumah untuk mencari selendangnya. Di rumah, Nawangwulan sibuk mencari selendangnya. Kau sedang mencari apa, Wulan? Nawangwulan tidak menjawab pertanyaan Jaka Tarub. Ia hanya sibuk mencari selendangnya. Tak lama kemudian, akhirnya Nawangwulan menemukan selendangnya. Jadi, selama ini kamu membohongiku? Maaf, ini semua aku lakukan hanya karena aku mencintaimu. Aku hanya takut untuk kehilanganmu. Cinta tidak perlu kebohongan. Kamu menipuku. Aku akan segera kembali ke Kahyangan. Jangan pergi, Wulan. Bagaimana dengan anak kita? Dia masih butuh seorang ibu. Bagaimanapun, aku adalah seorang ibu. Aku akan kembali pada saat kau sudah menyadari apa kesalahanmu. Baiklah jika itu yang kau mau. Maafkan aku, Wulan.
Dengan mengenakan selendangnya, Nawaulan pun kembali ke kahyangan. Ia meninggalkan Jakataru beserta anaknya. Raden Jaka sudah berusia 13 tahun. Jakataru pun mulai mengajarkan Raden Jaka cara berburu dan memanah. Ayah, bagaimana jika kita berburu ke hutan? Baiklah nak, sebentar lagi kita akan berburu ke hutan. Kebetulan ada babi hutan yang sedang berkeliaran. Baiklah ayah, ayo kita berangkat ke hutan sekarang. Sesampainya Jakataru dan Raden Jaka di hutan, mereka pun berburu. Dan tak disangka, Raden Jaka cukup fasih dalam memanah. Setelah dirasa cukup untuk berburu, mereka pun memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, Raden Jaka menanyakan hal yang selama ini disembunyikan oleh Jakataru. Ayah, sebenarnya di mana ibu? Aku sangat ingin bertemu dengan ibu. Sebenarnya ibumu sudah lama meninggalkan kita. Di sana, Jakataru pun menceritakan kepada Raden Jaka tentang apa yang terjadi di antara dirinya dan Nawaulan. Sekarang kamu sudah mengetahui semuanya nak. Maafkan ayah. Tidak apa-apa ayah, Raden akan selalu menemani ayah. Sekarang ayah akan menebus semua dosa ayah kepada ibumu nak. Jagalah dirimu baik-baik bersama nenekmu. Jakataru ingin menebus semua kesalahannya pada Nawaulan dengan cara bertapa di hutan. Ia berharap dengan cara ini Nawaulan bisa kembali dan memaafkannya. Setelah Jakataru bertapa 7 hari lamanya, tidak disangka ternyata Nawaulan benar-benar kembali. Nawaulan, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau memaafkanku? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ternyata kau benar-benar tulus padaku. Aku tahu saat itu kau hanya terbawa keinginannya sesaat. Terima kasih Wulan, kamu sudah memberikanku satu kesempatan lagi. Mari kita mulai semuanya bersama dari awal. Baiklah Jaka, aku bersedia. Sekarang, ayo kita kembali ke rumah dan bertemu anak kita. Jakataru dan Nawaulan pun kembali ke rumah. Di rumah, Raden Jaka sangat senang karena ayahnya sudah kembali, serta ia sudah mengetahui ibunya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama.
kelas 9E. Baik anak-anak semuanya, jadi karena penampilan pensi kelas 9E sudah berakhir, jadi acara akan kita tutup, kemudian kalian kembali ke kelas. Jadi sebelum kembali ke kelas, untuk penampilan pensi berikutnya, jadi mohon bersiap-siap, itu kelas 9F ya.